Sekarang kita lihat hasilnya. Lumayan banyak loh rambut-rambutnya ini. So, ini dia hasilnya. Harusnya aku foto atau ambil yang sebelum terus akhirnya sesudah ya. Jadi kelihatan perbedaannya. Tapi kalau aku ini kan udah kelihatan pendek ya. Kemarin rambutku kan agak segini. Jadi ini sebenarnya aku potongnya cuma sedikit. Tapi karena tadi aku liatin ke kamera yang rambutnya itu karena aku tipisin. Jadi ditipisin pakai yang tadi dia kayak sisir tapi dalamnya ada silet gitu. Jadi aku tipisin bawah-bawahnya nih. So, ini dah hasilnya. Sebenarnya aku mau potong rambut sama anaknya adik suamiku. Dia kan tukang potong rambut kan, kerja di salon gitu. Tapi karena dia katanya kan kemarin dia sibuk. Jadi aku ya potong sendiri. Ada sih salon-salon tempat lain, cuman harus bikin janji lah inilah gitu. Jadi aku belajar dari YouTube aja. Aku lihat kayaknya gampang gitu. Apalagi aku kan udah pernah juga dulu coba-coba potong rambut sedikit gitu. Ini dia. Lumayan ya. Tuh. Oke, ini mau persiapan sebelum hari ulang tahunku. So, aku rambut baru. Potong sendiri. Gimana? Bagus. Aku nggak full kamera sebelum dan sesudahnya. Tapi next time aku akan potong rambut sendiri. Nanti aku rekam semuanya. Jadi before afternya kelihatan, oke? Hari ini adalah hari pertamaku memasak persiapan untuk ulang tahunku yang ke-40 tahun. Jadi sekarang aku mau masak rendang sapi. Sekarang aku udah mulai mau masak si rendangnya ya. Jadi bumbunya dulu aku masak. Ini boleh lihat ya. Kita tumis sedikit dulu si bumbunya ini. Tapi sebelum aku kasih minyak, karena ini kan di blender ya. Jadi dia kan airnya masih banyak. Jadi aku masak dulu sampai agak kering tapi tanpa minyak goreng supaya dia cepat kering. Setelah agak kering baru dikasih minyak gitu ya. Ini dia. Ini gede banget sendoknya. Karena untuk masak 5 kilo ren atau sapi. Udah kayak pesta aja. Coba lihat tanganku, lihat. Dari kunyit-kunyitnya itu. Udah berwarna-warna lah. Ini tadi banyak kali kan. Kelihatan gak? Namanya mau makan enak, makan rendang khususnya, udah pasti harus menghadapi ini. Kecuali beli ya. Jadi ini ceritanya aku mau siapin semuanya untuk acara ulang tahunku yang ke-40. Jadi semuanya aku masak sendiri. Aku libur, aku ambil cuti 8 hari. Terus aku masak per harinya itu satu-satu gitu. Jadi rencananya kalau hari ini rendang sapi, besok rendang ayamnya. Jadi yang paling berat-berat dulu, baru sup. Baru cicil lagi yang kecil-kecilnya itu kayak mie gorengnya, sama nanti nasi kuningnya, dan gitu-gitunya. Pokoknya nanti aku rekam lah, tapi nggak full gitu. Tapi kalau kalian mau tahu resepnya si rendangku, kalian bisa nonton di sudut ini ya. Nanti aku tag lah di situ. Kalau mau tahu bumbu-bumbu rendang apa aja. Yang ala-ala aku ya. Mungkin kalau ala yang asli dari Padangnya itu kan, mereka kan punya spesial, ada kayak kelapa gongseng ya kalau nggak salah. Sebenarnya bisa buat, tapi itu nggak tahu deh, nanti lihat nanti deh.
Tapi kayaknya aku nggak pakai lah, karena lumayan ribet juga ya, gongseng lagi, terus giling-giling lagi sampai halus. Kalau di Indo itu kan ada yang jual ya, jadi kita bisa gampang. Kalau ini kan banyak kerjaan, ini aja tadi bikin bumbunya udah lumayan lama juga. Ini bakalan bergadang juga ini aku, karena ini udah jam 6 sore. Baru ibaratnya baru mau masuk gitu loh. Ini kan slow cook ya. So nanti aku update lagi kalau udah matang. Yang pasti kalau kalian mau tahu resepnya, aku kasih link di atas ini, tinggal kalian klik aja ya. Karena aku udah bikin resepnya itu tahun-tahun yang lalu kok nggak salah. Oke, sekarang aku lanjut. Sekarang sudah mau kering ya, sudah hampir kering. Jadi aku biasanya 2 kali masukin kelapanya. Jadi aku sekarang masukin lagi 4 kaleng ya. Ini tahap terakhir, tinggal kita keringkan lagi. Sekarang udah 8:30 ya. Udah 8:30 malam sekarang. Oke. Ini tahap terakhir, tinggal pengeringan aja lagi. Ini selalu aku aduk-aduk ya. Jadi sebentar-sebentar diaduk biar dia bawahnya nggak gosong. Makanya kenapa aku itu ambil libur, supaya masaknya itu tenang gitu loh. Sekarang udah 10:30 malam. Akhirnya rendangku sudah kering dan sudah hampir matang. So kita lihat ya. Ini kayaknya kalau udah agak seperti ini udah bisa mungkin aku matiin, terus besok pagi aku lanjutin lagi biar agak tambah dia kering dan hitam gitu. So sekarang aku matikan apinya dan aku rapi-rapi, aku beres-beres, dan besok pagi aku panasin sedikit lagi ya. Jadi kita update besok pagi. Selamat pagi buat kita. Ini aku baru bangun dan aku akan lanjutkan masakan rendangku. Kita lihat ya. Tapi kalau dia lembek, kayaknya aku nggak akan panasin lagi. Karena kan aku potongnya kan kecil-kecil kayak potong dadu gitu. Nggak potong yang gede-gede. Jadi aku takut hancur. Soalnya kalau nanti pas di sini
acaranya. Kalau orang Belanda itu tipikalnya kalau dia gede mau makan itu pakai garpu sama pisau. Sementara kan nanti di sini makannya cuma duduk aja gitu. Jadi nggak ada pakai meja-mejaan yang duduk makan kayak manner-manner gitu. Table manner nggak ada. Jadi duduk kayak biasa gitu. Duduk di kursi apa di bangku gitu. Jadi kan harus agak lembut terus tinggal ditusuk langsung makan gitu, nggak perlu pakai potong-potong. Ya, kita lihat ya. Dia udah agak ini. Atau aku hidupin lampunya biar agak terang. Minyaknya udah keluar ini. Dan dia udah agak hitam juga kan. Jadi aku cek dulu ininya. Udah lembut sih, semalam aku udah coba. Dia udah lembut. Kalau nanti aku panas-panasin lagi, nanti takutnya dia pecah dia. Kayaknya udah nggak perlu deh. Coba ya. Apalagi kan nanti acaranya kan nanti dipanasin lagi. Jadi ini dia. Udah lembut, kayaknya nggak perlu kupanasin lagi. Karena sepotong dadu-dadu gitu ya. Bukan dia, biasanya kan kita rendang gede. Terus kita makan pakai tangan atau pakai sendok gitu dicuil-cuil. Kalau ini tinggal ditusuk makan gitu. Jadi kayak nggak perlu aku masukin ke dalam tempat. Nanti ada iparku datang karena dia punya kulkas yang gede, dia kan catering gitu. Dia simpan di sana, baru aku nanti lanjut masak hari ini ya, masak rendang ayam. Ini ada iparku baru datang, jadi kemarin aku belanja sama dia. Karena dia punya kulkasnya kan besar, dia kan catering kan, jadi aku nebeng di tempat kulkasnya. Jadi ini tadi baru diambil ayam, ini 10 kiloan dalam satu box ini. Tadi si rendangnya aku udah transfer ke dia, jadi dia rendangnya dia keep di freezernya. Karena freezernya kan gede. Ini dia. Sekarang masak ayam nih, 10 kilo. Sebenarnya nggak semuanya sih nanti aku bikin, karena aku ambil sedikit aja beberapa, mungkin kalau aku hitung terlalu banyak, aku mungkin sisain beberapa potong gitu. So, aku akan bersihkan hari ini. Hari yang keduanya aku masak ayam rendang. Jadi kalau yang berat-berat udah selesai, kayak sapi rendang, ayam rendang udah selesai, jadi tinggal ya kawan-kawannya lah yang kecil-kecil itu. Yang itu kan nggak terlalu berat kayak ini, lama masaknya gitu kan, sama harus diaduk-aduk gitu. So, nanti aku update. Oh iya, lihat ini. Beginilah kalau udah masak. Dan satu hal, karena aku pakai kunyit. Nih, kalau kunyitnya yang asli kan kita pasti kayak gini. Nah, nih. Tapi kalau dia kunyitnya tepung, yang kayak gini, memang kita tinggal pakai sendok, nggak bakalan kayak gini. Tapi kayak, ini menurut pendapat aku ya, lebih enak itu memang selalu yang langsung alami, yang kayak gini. Cuman kalau nggak ada pilihan, pas ini nggak ada, ya aku standby pakai ini. Tapi kalau rasa pasti selalu enak itu pasti yang original gitu loh. Yang nih, yang alami, yang belum dipowder gitu ya. Aku udah siapkan ayamnya ini, jadi mungkin ini sekitar 5-6 kilo kali ya. Karena di sana aku sisain. Jadi aku kasih garam, aku kasih jeruk nipis biar dia nggak amis ya. Karena kalau aku masak semua 10 kilo, pasti kan orang bosan. Jadi aku bikin ayam goreng aja, ayam goreng. Jadi kan itu kan temannya nasi kuning juga. Jadi ini mungkin sekitar 5 atau 6 kilo. Ini aku rendang, terus yang sisanya aku
goreng. Aku mau masukin ayamnya. Aku pakai masker karena udah enek kayaknya, udah apalagi dari semalam masak gitu. Ternyata langsung enek gitu perutnya. Jadi aku pakai masker. Aku akan masukkan ayamnya ya. Ayamnya udah masuk semua ya. Tinggal kita aduk aja, kita campur semua. Ini apinya aku matiin aja karena takutnya gosong di bawah. Baru kita masukin nanti kelapanya. Sekarang kita masukin santan. Santannya hanya ada 4 ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan dia sekali masak 4, terus habis kering aku masukin lagi 4 gitu. Karena kan sapi itu agak lama matengnya. Kalau ayam dia kan sekali ini aja kering udah, nanti langsung selesai. Karena ayam gampang mateng dan ini udah gurih sekali. Ya jadi 4 kaleng udah cukup. Dikit-dikit kita aduk-aduk biar di bawahnya nggak gosong. Akhirnya ini rendang ayamnya sudah jadi kan. Aku rasanya mau coba, tapi nanti dulu. Karena aku mau bikin yang terakhir yaitu ayam goreng. Ungkep ya, tapi aku ungkep dulu dia. So ini dia ayam ungkepnya. Jadi aku kasih kelapa ini. Kelapa diparut gitu. Kalau kalian punya lengkuas itu lebih bagus sih. Karena aku lengkuasnya nggak banyak. Jadi bisa pakai kelapa, bisa pakai lengkuas ya. Jadi ini diungkep sama bumbu kuning. Bumbunya sama aja sih. Kurang lebih ayam goreng ya. Jadi kalian bisa nanti kalau udah selesai diungkep, ini habis diungkep ya, ibaratnya kita bilang tuh direbus tapi airnya sedikit, slow cook gitu. Nah setelah itu kalian bisa goreng langsung atau kalau mau disimpan di kulkas gitu bisa. Atau kalian kayak apa namanya itu, kayak orang Padang yang ayam goreng keringes-keringes gitu, itu dikasih telur aja dia, dikasih telur. Jadi ini aku campur tadi sama bumbu kuning yang aku bagi 2 tadi dari bumbu kuningnya si ayam rendang. Nah ini udah tercampur rata, aku tinggal ungkep aja pelan-pelan. Nanti juga aku mau masukin ini si tempe dan tahu juga. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini aku mau masak sup, tapi yang basis sup aja. Aku masak air sama tulangnya. Terus aku kasih kuah bakso ini, Royco. Aku kalau nggak salah dulu pernah coba dari Tante Ana yang punya warung Ana itu. Dia kasih aku bumbunya, enak banget. Jadi aku kemarin waktu belanja aku beliin ini ya. Ini bukan endorse-endorse tapi memang produk Indonesia kalau untuk makanan nggak ada lawan lah menurut aku ya seleranya. Jadi aku udah panasin airnya, aku udah masukin bumbunya, aku tinggal masukin si tulangnya. Ini kuahnya udah mendidih. Nah sekarang aku masukin tulangnya. Airnya tadi udah dimasukin si Royco itu ya. Jadi aku cuman masak tulang ini sama air. Terus nanti aku masukin dagingan. Aku kasih sedikit daging yang udah dipotong-potong, daging sapi. Habis itu udah tinggal dimasukin ke kulkas, nanti pas hari hanya baru dimasak sama sayur wortel sama kentang. Jadi cuman hanya ini memasaknya dia si tulangnya aja. Tulang dan air sama dagingnya. Ini dia dagingnya, nanti aku masukin ke dalam sup itu ya. Jadi tapi ini dulu
mendidih dulu, terus habis itu baru aku masukin yang ini. Habis itu nanti dingin baru masukin ke kulkas. Bukan ke fridge. Jadi semuanya yang udah aku masak aku transfer ke dia atau disimpan di kulkasnya dia. Karena kalau acara-acara itu udah pasti penuh kulkas. So, nanti dia pulang kerja datang jam 3. Ini yang kalian lihat, yang ini. Tuh, yang kemarin aku masak si rendang ayam sama ungkep ayam, tempe, tahu. Ya, itu diungkep kan. Jadi nanti juga aku masukin ke dalam kayak ember gitu. Nanti disimpan di kulkasnya dia. Oke, sekarang aku waktunya untuk tulis karena aku nanti mau belanja bareng suami. Hari ini aku mau masak kue ulang tahun aku. Aku udah aduk-aduk. Aku cuman hanya beli yang kayak gini, brownies gini. Tinggal dicampur-campur aja. Dan ini dia. Tada. Kelihatan? Aku akan masukin ke dalamnya. Kita buat 15 menit dulu. Oke. Aku bikin sambal dan lihatlah dapurku ini semuanya berantakan. Help me. Banyak banget kotor-kotor. Somebody help me. Ini lagi masak sambal dia. Dan aku istirahat dulu. Dan aku makan ini. Makan strawberry. Aku mau duduk dulu. Sejenak istirahat, bos. Aduh, sekarang Eka istirahat dulu. Udah capung. Pupung, capung. Besok ulang tahunku. Sekarang tanggal 19, besok 20. Tapi masih belum selesai masak-masaknya. Halo. Ya udah, aku makan strawberry dulu. Sekarang itu udah jam 10.38 malam ini loh. Kalian lihat ini di luar udah gelap. So itu aja hari ini. Besok tinggal masak mie goreng. Ya, mie goreng kayaknya. Dan mau buat cendol juga. Dan menghias bolu. Jadi besok ulang tahunnya, bolunya ada mateng, si brownies. Bukan bolu sih, brownies. Jadi besok menghias. Dan besok dirayakan. Jadi itu aja hari ini, Almau. Lihatlah rambutku ini. Ini pakai mod supaya jangan rambutnya jatuh-jatuh kalau lagi masak. Oke, aku mau agak lesian sedikit dulu. Habis itu lanjut lagi untuk merapikan semua piring-piring kotor yang ada di kitchen saya ya. Sebenarnya ada mesin cuci piring.
Tapi karena kan piring-piringku ini kan cuman sedikit kalau piring-piring ini. Yang banyak itu kayak Dexel, penutup kayak gini nih, yang besar-besar. Jadi ya terpaksa aku harus cuci aja lah pakai tangan daripada cuman berapa biji piringnya masukin ke sini. Dan ini kan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Jadi sayang listrik, air juga kan cuman hanya piringnya kan sedikit aja. Kalau untuk yang ini aku masukin sih bisa, tapi sama aja cuman muat berapa ini. Jadi terpaksa cuci tangan aja lah. Kecuali kalau piringnya banyak. Nah, di sini bisa piring banyak, gelas banyak, kita bisa susun. Jadi banyak yang langsung gitu. Tempat sendok juga bisa gitu.